Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih diberi nasihat sampai nikmat iman biasa sehingga kita bisa berjumpa meskipun lewat daring. Pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan bersama dengan materi sejarah singkat tentang madrasah yang kita cintai ini, yaitu Madrasah Negeri 3 Jember. Bagaimana kisah-kisahnya dari awal ketika madrasah ini dari terpuruk ya, sehingga menjadi madrasah yang sekarang sudah bisa dikatakan maju. Bersama saya ada seorang guru, beliau ini adalah guru awal, anggaplah terlama di sini ya. Sisa Iya. Di sini beliaunya ini mulai tahun ketika awal-awal pendirian madrasah menjadi negeri, sebelumnya dari swasta. Lebih jelasnya nanti bersama beliaunya lebih kenal dan lebih jelas. Mungkin diperkenalkan dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam kenal, saya Ibu Alfiah ya. Saya di sini sebagai wali siswa kelas 5 PD Sudirman. Karena ada beberapa perubahan, nanti kita bisa dalam perkembangannya ini kita semua masih dalam Bu Alfiah kira-kira bergabung dari MIN tahun berapa? Terus sudah negeri waktu itu? Saya bergabung di sini pada tahun 2000 ya, jadi sudah 21 tahun. Sekarang 2021. Mulai muda Nggak bosen sampai tua di sini. Nggak bosen? Enggak bosen. Senang saya di sini. Kenapa? Karena berfluktuasi, enggak stagnan. Kalau stagnan mungkin bosankan ya. Terus mungkin karena ya, memang tempat kelahirannya Bu Alfiah Wirolegi ya? Bukan, saya tidak lahir di sini, tetapi saya mendapatkan suami, jodohnya di sini. Jadi lama emang. Jadi memang lama di sini, sebelum tahun 2000 saya sudah tinggal di sini. Hanya waktu bergabungnya dengan MIN dulu awalnya kan namanya Museum Syariah, itu tahun 2000 sudah negeri. Tahun 2000 sudah negeri, saya masuk di sini. Kalau profilnya itu sejak tahun 97. Oh, dari 97 itu mulai awal Dinegerikan, kemudian 3 tahun saya bergabung. Oh. Terus ketika cerita sebelum negeri, wah ada banyak tahu dari pendiri. Ya, karena suami saya juga orang sini dan saya juga tinggal di sekitar sini dan tokoh-tokohnya juga masih ada yang hidup sampai sini. Menurut ceritanya itu awalnya MI ini namanya MI Swasta Agus Salim. Miss Agus Salim, dan lokasinya ada di pinggir jalan. Jadi sebelum masuk ke perempatan, masuk ke sini itu ada di pinggir jalan di sana. Di belakang masjid. Nah, di situ waktu itu siswanya itu bahkan sampai dari Malang. Jauh. Waktu itu malah terkenal. Iya, malah terkenalnya waktu menjadi swasta. Setelah dinegerikan itu malah muridnya tidak ada. Iya, mengurangi sampai sedrastis. Saya masuk ke sini itu siswanya itu tahun 2000 itu nggak pernah sampai 50, sampai beberapa tahun ke depan 47, 46. Atau mungkin tokoh-tokohnya tinggal tokoh-tokohnya, atau mungkin siapa saja tokohnya yang mendirikan waktu itu? Waktu dari swasta kemudian negeri, tokoh-tokoh itu apa masih ada gitu? Kok bisa kepercayaan masyarakat itu dulu? Ya,
tokoh-tokohnya itu siapa waktu itu? Waktu masih menjadi nama yayasan, itu ketua yayasannya itu Bapak Haji Hasan Husi, kemudian Haji Hasan Husi. Itu orang Brownian? Iya, orang Brownian, kebetulan itu ayah dari suami saya. Oh, masih keluarga ya? Ya, terus Penerus jadi Bu Ali. iya, anak-anaknya di sini semua ternyata putra-putranya tokoh itu. Terus yang menjadi kepala madrasahnya waktu itu Bapak Abu Haji Abbas. Beliau itu bapaknya Ibu Nurhayati, dulu juga di Min juga. Beliau itu di sini Termasuk sampai yang pensiun. kepala juga termasuk pendirinya. Termasuk pendirinya yayasan dulu. Waktu itu posisinya menjadi kepala. Kemudian sekarang dilanjutkan perjuangannya beliau itu sama menantunya Pak Saiful yang sekarang ada di sini. Ceritanya kenapa waktu dulu itu kok justru siswanya banyak. Saya itu juga banyak. Katanya kalau swasta itu kan berasal dari yang bangun yayasan, yang bangun yayasan otomatis masyarakat, terus yang memiliki masyarakat. Jadi seolah-olah mereka itu merasa memiliki sama madrasah itu. Ketika berubah status, Nah, ketika berubah status menjadi negeri kan milik negara. Jadi seolah-olah mereka itu seperti yang sudah fanatik itu kok merasa sudah itu bukan milik saya. jadi pemahaman itu ya? Iya, pemahaman seperti itu. Turun. Jadi dulu itu memang madrasah itu dari warga sekitar, dananya itu menggalang dana, terus dibangunlah untuk apa masjid. Nah, karena di statusnya sudah menjadi negeri, semua bantuan kan dari pemerintah. Mereka seolah-olah tidak punya apa ya? Ya, invest ke situ. Itu kan pemahamannya dulu. Seperti itu kondisinya. Seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya dari keluarganya Bu Ali sendiri. Ya, terus Bu Ali penerus. iya, Dari terus keluarganya Bu Haja Hayati, Nur Hayati ya. dari Bapak Abbasin itu dari keluarga Bu Nur Hayati, belajar di sini, terus sekarang juga pensiun. Terus kemudian Pak Saiful, kemudian tokohnya lagi itu Pak Haji Husnul, Pak Haji Husnul, saudara anak juga. Itu dari keluarga juga. Iya, dari keluarganya Oh, Pak Haji. menantu. Menantu. Beliau itu pengamat. Pak ya. Terus ceritanya pindah lokasi dari mana? Awal Depannya. di depan kan ya, di depannya pasar, Iya. dekat pasar sana sampai di sini. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu waktu itu ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk Itu setelah negeri ya, pindah ya. Waktu pindah ke negeri. belum masih ya setelah pindah setelah ini bangunan ya dinegerikan itu karena ada bantuan itu, tetapi tidak ada lahan. Ya, Pak, ada bantuan. Bantuan dari pemerintah berupa bangunan untuk Oh, bangunannya saja dari Iya, pemerintah. dari pemerintah bangunan untuk membangun madrasah negeri, tetapi tidak ada tempatnya, lahannya nggak ada. Akhirnya kemudian di sini ya masih kerabat dari keluarga saya, itu Pak Haji Suryo. Waktu itu beliau Itu tokoh juga. tokoh di termasuk sini ya, pendiri. satu angkatan dengan Pak Husnu. Satu keluarga juga. Tidak satu angkatan yang dulu mulai sekolah mereka itu Oh, bukan sudah satu keluarga ya, satu mengajar, letting. iya, mengajar di MI yang masih swasta. Kiai Haji Pak Suryo, Pak Haji Suryo. Ya, Haji Suryo itu Pak Husnu, kemudian banyak, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah almarhum. Ini yang memberikan MCS, MI, Agus Salim. bukan yang, iya Agus Salim itu ya. Itu terus ada lagi pengawas itu dulu itu waktu menjadi swasta yang mengajar itu beliau-beliaunya masih muda sekolah PGA. Dan yang rumah-rumah
Pak Haji Suryo itu akhirnya menikah dengan keluarga di sini. Jadi menetap di sini. Pak Muslim juga menikah dari keluarganya Pak Abdul Hasim, tetap di sini juga. Jadi semua itu dijodohkan ke anak-anaknya para tokohnya itu, dijodohkan. Ada benang merahnya. Iya. Akhirnya yang memiliki tanah ini Pak Haji Suryo. Pak Haji Suryo yang mewakafkan Tanahnya ini bukan pemerintah. bukan, jadi beliau mewakafkan. Dulu ini masih ada tanamannya. Ceritanya tanamannya tepat, tanaman orang Madura tepat. Jadi sawah. Sawah, iya. Dalam keadaan masih ada tanamannya itu berlaku. Akhirnya ya mereka mewakafkan. Luar biasa. Ya, semoga ibadah amal ibadahnya para pendahulu yang membangun sampai menjadi yang seperti ini tetap mengalir terus. Itu mewakafkan, diberikan sama pemerintah untuk di dana yang turun untuk dibangun. Jadi minyak Sekarang ini, tapi nggak seluas meskipun ini. tidak seperti ini ya. Nggak seluas ini, hanya ini sekitar sini aja. Ini bangunan ini juga masih belum tingkat. Kemudian kemudian seiring jalannya waktu kita bisa membebaskan tanah sebelah ini. Akhirnya sekarang dikembangkan lagi bangunan negara yang awalnya hanya 6 hektar, sekarang menjadi 13 hektar. Ketika masih standar dulu itu kondisinya bagaimana? Waktu standar Ketika dulu, mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat. Waktu mengalami penurunan dari masyarakat, bayangkan saja kelas lokalnya besar-besar ya, 6 lokal. Sebelum negeri ya? Ya sudah negeri kan? Sebelum negeri banyak makmurnya jauh-jauh. Ya yang swasta, ya. Ketika negeri kan turun. Berapa kan? Waktu nggak sampai 50. Saya ingat waktu itu 4. Kan ya. Bayangkan 4-6 dibagi kelasan berapa? Saya dulu kelas 6, saya megang kelas 6. Kalau mengajar itu seperti anak les. Karena saya di sini siswanya hanya 7. Beda kan saya. Dan itu semua di kelas-kelas. Ketika musim hujan, kan banyak yang enggak datang karena di sini kan mewah ya sekolahnya dapat sawah. Jadi kalau sudah musim hujan, ada petir, nggak sekolah. Nah, hanya beberapa anak yang sekolah. Dari kelas 1 sampai 6 digabung menjadi satu. Ada di kelas yang paling depan. Karena mereka juga takut. Ruangannya besar, muridnya nggak ada. Seperti nggak enak kan, takut. Jadi hanya dikumpulkan mulai kelas 1 sampai kelas 6 di situ jadi satu ruangan. Terus apa yang jadi lanjutan akhirnya masyarakat itu mulai menaruh kepercayaan pada madrasah ini sehingga sekarang kondisinya sudah berbeda jauh dari min ketika masih apa saja, mungkin ada program atau apa yang dilakukan waktu itu dari pendahulu. Setelah saya tinggal bekerja di sini, bergabung di sini tuh gurunya kan banyak yang dari negeri juga waktu itu. Tapi waktu itu saya masih PNS ya, saya waktu itu masih honorer. Oh, jadi guru sudah ada banyak. Sudah banyak yang PNS. Karena negeri ya, kondisinya Bu Alam itu masih honorer. Itu duduk bersama kita itu apa kita mencari apa, kenapa mereka tidak tertarik sama kenapa kok nggak tertarik? Padahal bangunannya kan impress ya, kita bangunannya sudah berbentuk seperti ini. Jadi akhirnya kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya. Kemudian itu inisiatif. Yang punya anggaran besar, bantuan dari pemerintah. Tidak ada. Karena mungkin menurut saya pemerintah prihatin karena persaingan lembaga itu kan banyak. Di sini kok cuma nggak sampai 50 kan. Ini prihatin pemerintah sehingga dari kementerian sendiri beri bantuan supaya siswanya bisa ada bantuan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Waktu itu bendaharanya masih Yakin ya.
ya dia itu termasuk hebat ya. Kok Itu sampai tadi ya keluarganya pendiri tadi. iya, kok sampai tercetus mau drum band, mau nggak yang lainnya gitu. Tapi anggarannya nggak ada dari pemerintah. Dia kan bendahara, jadi pinter-pinternya dia sih. Terus guru-gurunya juga sampai ya apa caranya drum band itu ada. Jadi sepertinya beliau itu target tahun ini kita harus punya drum band ya apa caranya gitu. Nah, saya juga ada sampai sejauh itu, padahal drum band itu kan mahal ya, terus satu set itu kan. Akhirnya iya, yang punya ya lembaga-lembaga emang jarang punya. memang tidak ada. Ide itu kan dari siapa nggak tahu. Mungkin kalau nyontoh dari lembaga lain mungkin wajar ide itu muncul. Waktu itu memang nggak ada yang punya. Tidak ada. Dan karena dia itu ya apa kalau kita drum band aja, ide drum band kok enggak yang lain. Terus tapi kan akhirnya kita iya apa enggak tahu. Kan di sini rakyat masyarakatnya kan ya religi kita bentuk hadrah untuk anak kecil apa bazar itu enggak Itu kadernya suka tampil. iya kalau orang-orang itu kan suka ketika anaknya bangga ya ketika anaknya itu bisa menampilkan performanya. Akhirnya itu yang diambil. Drum band itu dimulai dari siswa yang 50 itu. Iya, Dari jadi siswa. iya makanya kenapa banyak wali murid akhirnya memberi perhatian ke madrasah, mencari satu tim drum band itu kan harus dari kelas 7 sampai kelas 10. Memang siswanya terbatas sedikit. Kita kesulitan. Kan personilnya banyak. Personilnya kan banyak. Ya. Akhirnya anaknya kecil-kecil, ya. Anaknya itu kecil-kecil. Jadi ketika betul-betul sudah dilatih, mereka berani tampil, jadi lucu, kecil-kecil. Terus ada rasa terbaru ya, kok bisa anak sekecil-kecil ini ya, iya, kok bisa sampai begitu kompaknya antara alat yang ini dengan alat yang sebelumnya itu sampai menjadi satu kesatuan yang menarik untuk didengarkan. Akhirnya dari situ banyaklah harus kita bilang anak itu untuk mengisi pengajian di sana. Pengajian orang dewasa ngajaknya ke berarti anak-anak. Iya, keliling waktu itu anak-anak. Bukan berarti kita mengeksploitasi anak-anak, tapi memang pada hari-hari libur. Malah anak-anak senang. Anak-anak dari senang. Ya karena memang karakternya suka. Iya, suka itu. Ternyata itu terus dari tahun ke tahun. Salah satunya program drum band. Salah satunya program drum band. Karena siswanya sudah mulai waktu itu 125. Otomatis tidak hanya drum band ya, program-program religi juga ya. Karena ini dulu kita memang madrasah, tetapi sepertinya belum tersentuh religinya ya. Belum tersentuh. Karena memang kenapa? Keadaannya kan di sini ini dulu lahannya nggak pasti nanti terus menjadi ini pembuangan air sawah yang dari belakang. Jadi ketika musim hujan itu kemudian seiring berjalannya waktu setelah berada kemudian kita mengadakan pembiasaan contohnya itu sholat. Dulu kita nggak karena memang nggak punya sholat, lahannya juga nggak ada yang mau dibangun sholat. Ya di halaman ini waktu itu. Jadi pagi jam 9 itu posisinya masih terbuka seperti ini. Terbuka seperti ini, masih belum panas. Jadi tikar tuh digelar ya. Sholat, setelah sholat digulung. Setiap hari bertahun-tahun. Hanya siswa juga. Iya. Kemudian ya mungkin dari doa-doanya itu dan wali murid atau masyarakat sekitar itu ketika lewat kegiatan apa kita lakukan? Ya betul juga termasuk siar. Iya, termasuk siar kayak promosi lah ya. Apa itu kegiatan apa anak-anak itu? Karpetnya biru waktu itu. Apa karpet biru? Jadi banyak wali murid jalan waktu berangkat ke sawah, waktu ke pasar ini ada dekat pasar itu berhenti nengok. Ternyata anak-anak itu kemudian baca-baca
silaturahmi istighosa pada waktu-waktu tertentu. Karena masyarakat sekitar sini kan masyarakat religius, jadi mereka sudah mulai di samping belajar agama juga belajar ilmu lengkap ya, religi, seninya dari tadi itu ya. Dari Grabek. Kemudian akhirnya ya hadra masukkan Al-Banjar, kita juga punya alatnya, juga tampil akhirnya anak-anak, nggak hanya di drum saja. Jadi dari seni drum band, kebiasaan sholat dua itu tadi jadi alat siar, jadi alat promosi, sehingga berubah sampai sekarang siswanya 450. Jadi kalau sudah berkumpul di tengah halaman itu untuk upacara itu kita lihat dari atas itu, ya Allah banyak sekali. Padahal dulu itu ya sepi, siswanya sedikit, sepi banget. Tahu ya waktu itu bedanya dari tidak sampai 50, sekarang sudah 450 bayangkan. Bayangkan dari tahun 2000 ya sampai 2001. Grafiknya bukan jadi perkembangannya itu menjadi sekian itu membutuhkan proses. Selama Bu Al di sini ya, selain tokoh pendiri, ada tokoh pendiri memang dari swasta ya, yang menjadi cikal bakal ini menutupi sampai kepala yang menutupi di sini siapa saja dari tahun 2000 iya, sampai sekarang. Saya itu mengalami banyak kepemimpinan ya, karakter pemimpin. Saya yang kepala sekolah yang pertama itu Bapak Muhammad itu enggak mengikuti. Ada yang pertama kali waktu negeri itu Pak. Itu bukan keluarga? Bukan. Saya bukan. Tidak ada, sudah setelah swasta itu baru. Memang setelah negeri lepas setelah. Iya. Hanya sebagai pembina aja. Tokoh-tokohnya yang dulu itu hanya sebagai pembina. Jadi pasrah langsung dilanjutkan sama kepemimpinan yang siapa waktu itu? Pak Dalil waktu itu. Pak Dalil. Saya nggak mengikuti. Saya masuk itu kepala madrasahnya sudah Pak Muhammad Musa itu. Kalau Pak Dalil itu udah di Banyuwangi, ya Banyuwangi. Bintang. Kemudian juga saya masuk ke sini, Bapak Muhammad Musa itu dari Patok. Timber ya. Setelah kepemimpinannya Bapak Muhammad Musa itu dilanjutkan sama Pak Kohar. Kohar. Ya. Pak Kohar orang Jember? Orang Gerahan. Oh, Jember ya. Masih Jember. Kemudian dilanjutkan lagi sama Bindara orang Jember. orang Jember. Ini awalnya masih di sini. Oh, Bindara juga termasuk. Dia juga termasuk salah satu yang mengalami ya siswa zaman itu, betul, sampai anak kecil itu mau dibuatkan TK di sini hanya untuk mencari bibit, nanti akhirnya ke sini gitu, mau dibuatkan TK anak kecil. Jadi dia itu menjadi anak usia 5 tahun. Berarti ikut mencari juga susahnya susah bayar wali siswa iya, biar putranya tertarik ke sini. Jadi sampai bayar sampai bayar. Iya. Jadi Bindara nggak lagi Merasakan karena dia sebelum kepala. ketika jadi kepala itu sudah tahu. Jadi dia sudah tahu kondisinya. Setelah Bindana itu dilanjutkan sama orang tamu. Kemudian seperti yang jadi kepala milenial kalau saya Bapak kepala. Masih dari Jember juga. Dari Gerahan. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin barokahnya pemimpin-pemimpin yang pernah di sini itu setiap tahunnya terus menjadi baik. Justru kita ini yang mau mempertahankan di sini dia mempertahankan. Makanya ketika ada guru-guru baru datang, ya kita cerita.
sampai program kita dari kamu kembali tolong dipertanyakan kenapa bertanya. Ya harapannya Bu Al seperti apa? Ya tadi itu kan ingin bertahan, paling tidak stagnan lah. Iya. Tapi kalau bisa kan terus. Iya. Kalau bisa kan terus. Apalagi jika kita kepala yang baru, kepala ini pasti berbeda. Iya. Ingin lebih maju lagi kan Lebih gitu maju ya. lagi. Kalau harapannya Mbak sendiri? Harapan saya sebagai setelah keluarga saya pendiri. ya, setelah saya melihat perkembangan yang ini ya, mulai dari awal itu saya ingin dari Sari berubah dari Sari sekarang menjadi 3 ya, itu kelak nanti akan menjadi madrasah rujukan, bukan lagi madrasah apa kalau sudah di lembaga yang lain tidak diterima masuk ke sini. Oh gitu. Apa? Tuhan. Ya, biasanya kan seperti itu. Tapi sekarang sudah. Alhamdulillah sekarang kita menjadi madrasah. Berapa tahun kita? 3 tahun kemarin yang sampai membuat seleksi. Sampai Karena melakukan kebebasan apa? Uang bukan apa? Karena kebebasan. Kemudian namanya yang ingin sekolah di sini banyak. Jadi sudah menjadi rujukan yang utama. Siswa sudah. Kalau sekolah ini belum. Jadi referensi sekolah nantinya dari lembaga-lembaga lain belajar ini itu sudah mulai sekarang. Sudah mulai. Alhamdulillah dari beberapa guru kita ini kan sudah mulai banyak yang keluar masuk sendiri ya dari tengah kabupaten ya untuk membimbing belajar bersama dengan guru yang ada di swasta. Saya inginnya ke depan minta dari ini semoga teman-teman yang dari Bapak Ibu saya yang masih muda ya, tolong ini dilanjutkan biasanya menjadi lebih baik dari yang harapannya jadikanlah madrasah Merdeka ini sebagai sumber bagi madrasah jadikan madrasah yang mercusuar semua sumber ya sesuatu yang baru harus update ya, zaman memang gerak ya. Jadi kita harus membuat budaya itu ya harapannya. Ya mudah-mudahan harapan kita juga tercapai sehingga masyarakat yang akan kita berikan senang begitu senang dan juga punya jaminan tuh anakku nanti kalau keluar dari sana itu menjadi anak yang banggaan ya, orang anak yang berakhlak, memiliki intak dan integritas dan bisa memberikan kontribusi kepada agama, bangsa dan negara untuk internasional nanti ke depannya. Kita kan nggak mengerti anak-anak yang ada di hadapan kita hari ini bisa patah sama dengan mungkin ketika waktu itu masih di bawah ya. Tidak punya bayangan mungkin jadi seperti ini. Iya, kan ini nggak punya bayangan. Kita juga pun seperti itu. Sekarang dia seperti ini sekarang. Kita nggak tahu 10 atau 20 tahun lagi. Iya. Itu doa kita. Mudah-mudahan lebih baik. Cukup ya saya kira itu kami kira untuk menceritakan sejarah singkat terkait MIN dari MI swasta menjadi MI MIN Sumbersari kemudian sekarang menjadi MIN di Jember bersama ya senior dan keluarganya pun sendiri sebagai pendiri dari MI cikal bakal dari lebih jauh. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Misal ada pengucapan atau keterangan dari kami yang salah, kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.